Pernah nggak sih kamu lagi nongkrong bareng teman-teman, mereka ketawa, ngobrol, rame, tapi entah kenapa kamu ngerasa kosong, kayak tubuhmu ada di sana, tapi hatimu nggak ikut hadir. Rasanya kayak kamu sendirian di tengah keramaian. Kesepian yang gak kelihatan. Kesepian itu bukan cuma soal gak punya temen. Kadang justru yang paling kesepian itu yang paling dikenal orang, yang chatnya rame, yang storynya gak pernah sepi, yang tiap weekend selalu ada acara. Tapi pas lampu kamar dimatiin, pas semuanya udah selesai, mereka diem. Dan sepi itu datang kayak teman lama yang gak diundang. Kenapa kita bisa kesepian? Kesepian datang bukan karena kita sendiri, tapi karena kita merasa gak dipahami. Kita bisa ngobrol sama banyak orang, tapi kalau nggak ada yang ngerti isi kepala kita, itu capek. Kadang kita cuma pengen satu hal, dimengerti tanpa harus ngejelasin semuanya. Tapi dunia terlalu sibuk buat dengerin, dan kita terlalu capek buat cerita dari awal lagi. Peran media sosial. Makin canggih teknologi, makin gampang komunikasi, tapi makin sepi juga rasanya. Media sosial bikin kita selalu terhubung, tapi juga bikin kita membandingkan diri. Kita lihat teman kita bahagia, jalan-jalan, punya pasangan, punya tujuan hidup. Terus kita lihat diri sendiri. Kok aku begini-begini aja ya? Padahal kita nggak tahu apa yang mereka rasain sebenarnya. Karena di medsos semua bisa kelihatan bahagia, walaupun dalamnya lagi hancur. Kesepian yang diam-diam menggerogoti. Kesepian itu pelan, tapi nyata. Dia nggak bikin kita nangis keras-keras, tapi bikin hati kerasa berat. Dia nggak kelihatan dari luar, tapi bisa bikin kita ngerasa hampa. Dan kalau dibiarkan, dia bisa berubah jadi kecemasan, jadi overthinking, bahkan jadi depresi. Ketika kita lelah berpura-pura, kita sering banget pura-pura kuat, pura-pura nggak apa-apa, pura-pura tertawa, padahal hati pengen minta tolong. Kita takut dibilang drama, takut dibilang manja, padahal jujur aja, manusia itu makhluk sosial. Wajar banget kalau kita pengen ditemani, pengen punya satu orang aja yang ngerti, yang mau dengerin tanpa menghakimi. Mencari arti koneksi yang sebenarnya. Koneksi bukan tentang seberapa sering kita chatting, tapi seberapa dalam kita bisa ngobrol. Bukan tentang seberapa banyak teman yang kita punya, tapi seberapa aman kita merasa saat bersama mereka. Kadang satu orang yang benar-benar dengerin kita lebih berharga daripada 100 orang yang cuma numpang lewat. Dan untuk ketemu orang kayak gitu, kadang kita butuh waktu, butuh keberanian buat jujur, dan butuh proses untuk kenal diri sendiri.
Belajar merasa cukup dengan diri sendiri. Sebelum nyari koneksi sama orang lain, coba tanya ke diri sendiri. Apa aku udah cukup nyambung sama diriku sendiri? Kadang kita kesepian bukan karena nggak ada orang, tapi karena kita kehilangan hubungan sama diri kita sendiri. Coba ajak diri kamu ngobrol. Tanya, kamu capek ya? Duh, kamu kangen ya sama sesuatu? Kadang kita butuh dipeluk sama pemikiran dan hati kita sendiri dulu. Menerima bahwa kesepian itu manusiawi. Nggak salah kok kalau kamu merasa kesepian. Itu bukan tanda kamu lemah, tapi tanda bahwa kamu manusia. Semua orang pernah ngerasa itu. Semua orang pernah ngerasain itu. Bahkan yang paling ceria pun punya malam-malam di mana mereka ngerasa sendirian. Yang penting adalah jangan tinggal terlalu lama di sana. Pelan-pelan buka pintu, lihat sekeliling. Kadang ada yang mau masuk, tapi kamu terlalu sibuk menahan air mata sampai nggak sadar pintunya udah lama tertutup. Langkah kecil menuju koneksi yang lebih bermakna. Coba kirim pesan ke teman lama. Coba tanya kabar seseorang. Tapi sungguh-sungguh. Atau coba jujur ke satu orang aja hari ini. Gue lagi nggak baik-baik aja. Itu sederhana. Tapi bisa jadi awal dari koneksi yang kamu butuhin. Dan kalau belum ada yang bisa kamu percaya, nggak apa-apa. Kamu bisa mulai dari sini. Dengerin suara ini. Dan tahu bahwa kamu nggak sendirian. Kamu berharga. Nggak peduli seberapa kosong rasanya hari ini. Kamu tetap berarti. Kesepian itu datang, tapi dia juga bisa pergi. Dan setiap hari kamu punya pilihan buat tetap bertahan atau pelan-pelan mulai membuka diri lagi. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga malam ini kamu bisa tidur lebih tenang dan besok kamu bangun dengan sedikit lebih ringan.